Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami channel Amir Kolbu. Alhamdulillah saya sekarang masih di Desa Bungku, khususnya Kecamatan Marga Sekampung. Dan alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan dan saya bisa terus menelusuri sejarah-sejarah yang ada di Desa Bungku ini. Nah, buat teman-temanku siapapun dimanapun berada, terima kasih atas dukungannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, di kesempatan ini saya akan menelusuri Kubang Pitu. Kubang Pitu ini kalau menurut riwayat ini pemandian hewan atau gajah dulunya, Kubang 7. Kenapa dikasih nama Kubang 7? Karena kubangnya ada 7. Kubangnya ada di sebelah saya. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Inal ini dia tahu sejarahnya ya, tahu sejarahnya, dan juga dia kebunnya tidak jauh dari Kubang 7 ini. Dia juga bersedia untuk menjelaskannya. Kalau menurut cerita yang beredar di masyarakat Desa Bungku, konon di sini masih angker, dan juga di sini tidak bisa kita bicara sembarangan. Terus itu kalau lepas lohor harus istirahat dulu, tidak berkeluyuran. Itu dianjurkan di sini, karena kan di sini masih ada penghuninya. Nah, dan juga Bapak Inal sudah ada di dalam. Ayo kita ekspor teman-teman. Terus ikuti kami. Nah, alhamdulillah di belakang kami ini ada Abah Inal ya, Bah ya? Ya, bisa dekat ke sini ya, Bah? Ya. Nah, iya, Bah ya. Nah, jadi teman-teman, Abah Inal ini dia tahu sejarahnya ya. Jadi dia tahu sejarah. Ini, Bah, lokasinya ini di Kubang 7 ya, Bah ya? Iya. Di Kubang 7, Bah ya. Ini Kubang 7 yang ke berapa ini, Bah? Ini yang depan, pertama. Yang pertama? Ya. Kira-kira ini berapa meter, Bah ya? 30 meter persegi. 30 meter persegi lubangnya ya, Bah. Ya. Yang di bawah ini ya lubangnya ya? Ini, Bah ya? Ya. Oh, ini teman-teman yang di bawah ini lubangnya, teman-teman. Nah, ini menurut ceritanya seperti apa, Bah? Kalau ceritanya waktu zaman sekitar 70-an tempat pemandian hewan-hewan. Di sini pemandian hewan-hewan, Bah ya? Berbagai macam hewan. Di sini nih, Bah ya? Ya. Oh iya. Katanya dengar cerita ada yang pernah lihat ular di kubang ini, Mbah? Ya, betul. Itu yang tahun sekitar 2010. Yang nemukan itu Haji Damai. Haji Damai namanya. Di kubang ini ya, Bah ya? Di kubang ini ya. Besar batang jambe. Batang jambe ya ular itu. Itu ular kobra apa ular apa, Bah? Rupanya king. Oh, king kobra ya? King kobra. Ini dalam ya ke bawah ya, Bah ya? Dalam. Kata bisa sambil jalan-jalan, Bah, kita ke sana, Bah, sambil bercerita. Ya. Lewat mana ini, Bah ya? Yang enaknya, Bah ya? Oh, lewat sana aja, Bah. Ayo, Bah, terus, Bah. Nah, jadi teman-teman, Abah Inal ini dia tahu sejarahnya. Dia akan sambil bercerita. Kita akan mengelilingi karena dikondisikan di sana ya, bukan tidak berani masuk kita. Jadi batunya goyang terus. Mungkin kalau nanti di sekitaran sana ada yang lebih bagus, mungkin kita akan masuk lihat sana ya, teman-teman ya. Oh, ini posisi di pinggirnya ya, Bah ya. Posisinya ya. Tapi nggak apa-apa ini, Bah ya. Nggak apa-apa ya. Tapi kabar-kabarnya katanya angker, Bah. Ada, Bah ya. Cuman waktunya jam mau menjelang lohor. Lohor ya, Bah ya, di sini nih ya. Oh, ini kita di pinggirnya ya, Bah ya. Ya. Oh. Jadi kalau lokasi ini menjelang lohor nggak boleh kita kerja. Di lokasi ini, Bah ya. Kita bisa turun sana nggak, Bah ya? Yang sana, Bah? Bisa, Bah ya. Tapi pun
Ini teman-teman ya, saya memberanikan diri ya teman-teman ya. Ini benar kata Abah Inal, lokasinya goyang semua. Tadi mau lewat sana, ini batunya goyang. Jadi permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya teman-teman ya. Minta doanya ya. Nah, posisi kami nih udah terjal Abah Inal tuh. Ya. Nah, ini kita akan turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman ya, Kubang 7 ya. Kita akan turun ke bawah. Alhamdulillah. Bisa masuk ke bawah ini Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Bisa ya. Nah, jadi kita akan menggali riwayatnya di bawah. Nah. Jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pun. Nah, ini posisi di bawah ya, Bah ya? Iya. Di bawah ya, Bah? Bawah. Nah, ini kawan-kawan yang dinamakan Kubang 7. Nah, lihatin. Ini air semua ini loh. Dulunya air semua ya, Bah ya? Nah. Di sini ini, Bah ya? Jadi, posisi kita sekarang sudah di dalam Kubang Pitu. Ini bisa dijelaskan Pak Abah Inal sejarahnya Kubang Pitu ini? Kalau Kubang Pitu ini sejarahnya sekitar tahun 70. Iya. Ini banyak, kita kalau masuk sini banyak bekas hewan mandi. Di sini? Ya, lokasi ini. Berbagai macam hewan. Ada gajah. Di sini mandi di sini. Ya, ada harimau. Di sini juga? Ya. Ada beruang. Oh, di Kubang 7 ini Pak ya? Ya, tempat pemandian. Oh, berarti ini tempat pemandian hewan-hewan dahulunya ya? Terus Pak, bisa diinikan lagi Pak? Nah, maka orang pribumi sini menyebutnya Kubang Pitu. Kubang Jadi, Pitu. ada sekitar 7 binatang. 7 hewan. 7 hewan. Ya. Jadi Jenis harimau, gajah, ya, babi, beruang, ya, monyet, terus macan, singa ada Pak ya? singa waktu itu nggak dilihat, cuma Nggak dilihat. Ya. Berarti yang satu lagi apa ya Pak kira-kira? Ular ya Pak ya mungkin? Ya. Oh, itu kawan-kawan. Jadi Kubang 7 ini tempat pemandian hewan-hewan. macam-macam hewan dahulunya. Nah, dan menurut kabar berita juga dari warga Desa Bungku juga Pak ini Pak. Tadi dengar-dengar jadi gini loh Bah. Jadi kata warga Desa Bungku, katanya di sini ini ada yang konon pernah melihat seekor ular di Kubang 7 ini. Ya. Apakah benar Pak itu Pak? Benar, sekitar tahun 2010. Belum lama ini Pak ya, udah sekitar 10 tahunan, 14 tahun ya Pak ya? 14 tahunnya. Oh, itu posisinya di mana Pak lihatnya Pak? Oh, di tengah-tengah lubang. Di sini Pak ya? Ya. Oh, dia masuk ke lubang ke sini Pak ya? Ya. Jadi yang lihat itu dari pinggir orangnya. Oh, dari atas. Oh, jadi kawan-kawan yang melihatnya itu dari pinggir kayak kita tadi di atas sana. Jadi ngelihatnya dari sana. Oh, terus Pak, bisa dijelaskan Pak? Terus karena dia kaget, Oh? kok besarnya begitu. Dia naik motor itu tinggi ularnya daripada motor badannya. Oh, tinggi lagi si ular itu. Ya, Itu ular apa Pak? King Cobra. King Cobra. Nah, teman-teman, di sini ada cerita nyatanya ular sebesar pohon apa Pak itu Pak? Sekitar pohon pinang. Pohon pinang lumayan besar ya, segini Pak ya mungkin ya. Ya. Sekitar segini teman-teman. Oh, King Cobra ya Pak ya. Itu tapi itu nyata ya Pak, ada Pak ya? Nyata. Itu Sekitar keluar. jam 11 siang. Oh, keluarnya jam 11 siang. Ya. Mungkin suruh istirahat mungkin ya Pak ya. Ya. Jadi Bapak ini di Kubang 7 ini, Bapak Inal ini udah berapa tahun Pak berkebun dekat Kubang 7 ini Pak? Sekitar 30 tahun. 30 tahun, jadi tahu ya Pak ya seluk-beluk di Kubang 7 ini Ya. Pak ya. Jadi kalau pribadi Bapak nggak ada ya yang ibaratnya diganggu atau gimana, nggak ya? Ya alhamdulillah nggak ada yang ganggu. Oh. Karena kita ngatur jam. Ngatur jam. Jadi
Ngatur jam maksudnya kayak gimana nih Pak? Kalau siang hari sekitar jam 11 Hah? kita harus istirahat dulu. Oh di sini nih Pak ya. Ya. Jadi nggak usah terus bekerja gitu Pak ya, karena masih ini ya Pak ya, tempatnya juga auranya juga agak beda sini tahu kawan ya. Auranya tekanannya gimana ya? Kuat di sini. Katanya kabarnya di sini Pak, kalau ada yang sini ngomong sembarangan bisa sakit katanya Pak. Apa benar Pak? Iya. Benar Pak ya. Karena kita ini kan lain dunia, lain alam. Dan alam Pak ya. Kita ini alam manusia yang kasar, mereka tuh alam yang gaib. Yang halus ya Pak Yang ya. halus. Jadi kalau kita ngomong kasar, mereka rupanya mengerti dan mewujudkan wajahnya. Menampakkan gitu Menampakkan. Pak ya. Tapi Kubang 7 ini karena dinamakan Kubang 7, kubangnya ada 7 ya Ada Pak ya. 7. Ada 7 kubang. Ini dulunya air ya Pak ya? Air, penuh Sekitar. air. Oh dulunya penuh air sini Pak ya. Ini belum dibuka Pak ya, belum tersentuh ya Pak ya. Belum. Belum ada yang berani atau gimana ini Pak? Kalau menurut Bapak? Waktu itu ya masih tumbuh-tumbuhan alam, Oh masih tumbuhan alam. belum ada yang ditanam lah. Belum ada yang tanam Pak ya. Ini di Batu Pengajar ya Pak ya. Ini ya jauh ya Pak ya, jalannya juga luar biasa. Nah teman-teman, jadi Bapak Inal ini sejarahnya seperti itu. Itu sejak tahun kapan Pak? Kubang 7 ini 1000 berapa tadi Pak? 1970. 1970. Udah lama ya Pak ya ini Kubang 7 ini Pak. Adakah Pak orang-orang yang sengaja main ke sini Pak? Oh. Sengaja kayak seperti kita, kayak saya ini berkunjung ke sini, adakah Pak? Oh, waktu zaman itu mereka yang ke sini paling mencari menjangan. Oh, cari menjangan, tapi yang ekspor informasi belum ya Pak ya? Ya, belum. Karena zaman itu juga mungkin buat apa ya kan gitu Pak ya? Masih menjangan ke sini Pak ya. Itu kalau mistis-mistisnya ada apa lagi tuh Pak? Mitos-mitosnya kalau menurut dahulunya itu Pak? Kalau mitosnya itu yang satu, kalau kita orang berbahasa kurang sopan, ya mungkin merasa ada demam. Oh, jadi kayak ibarat ketempelan gitu Ya. Pak ya dari sini Pak ya? Kalau kita ya sopan di alamnya enggak, sama. Insya Allah enggak Pak ya. Ini berapa meter Pak kira-kira Kubang 7 ini Pak? Kubang Pitu ini Pak? Kubang Pitu ini sambung menyambung. Oh, jadi satu di sini Pak ya? Ya. Oh, teman-teman, jadi yang namanya Kubang 7 itu memang ada 7, tapi lokasinya memang di sini. Nah, keberadaan kami ini di Kubang yang keberapa kita ini Pak? Kalau kira-kira Pak? Kelima. Oh, ini Kubang kelima. Berarti Kubang ke sana lagi ya Pak ya? Ya. Oh, iya Dia Kubang sambung 7. menyambung dengan dibentuk batu tadi, pinggirannya batu. Pinggirannya batunya Pak ya. Pinggiran yang air. Ini Pak, ini kalau nyampe sekarang mungkin masih ada Pak ya hewan-hewan seperti itu di sini Pak ya? Masih ya Pak ya, tapi nggak ganggu ya Pak ya? Ya, ya kita niat kita baik ya teman-teman ya. Ya kita minta jauh ya, kita kan cuma mengekspor riwayatnya Kubang Pitu ini supaya tidak hilang. Dan juga mungkin kalau ada yang sakit, ketempelan itu mungkin betul kata Bapak Inal, karena bicaranya sembarangan atau tidak sopan ya Pak ya. Dan juga di tengah hari masih bekerja, mungkin seperti itu menurut pribadi saya. Bisa ada lagi Pak yang mau disampaikan itu tentang sejarahnya ini Pak, biar khususnya buat teman-teman lah yang jauh di mana maupun desa Bungku ataupun warga kampung sebelah, setidaknya menambah wawasan mereka gitu Pak. Ya. Gitu. Apalagi Pak? Kalau riwayat Kubang 7 ini ya artinya terjadinya sudah agak lama. Udah lama Pak ya? Karena masih rimba. Rimba Pak ya? Jadi binatang semua hewan-hewan itu Memang di sini? memang ada di sini. Ada di sini Ya. Pak ya. Tapi saya pernah Pak dengar cerita masih warga Bungku juga Pak ya. Jadi di orang itu mau ke sini takut katanya Pak. Ya. Takutnya itu saya juga Allah alam ya Pak. Mungkin takut kesambet atau gimana kan gitu Pak. Emang berarti memang masih astral Pak ya, masih angker Pak ya, di jagat ini Kubang 7 ini Pak ya. Ini salah satu keunikan desa Bungku ya Pak ya. Ya. Kubang Pitu ini setelah di belah sana itu dulu saya pernah buat videonya Pak, sebelum jalan dibenarkan itu kita sempat masuk ke Bagul Indah Pak. Ya. Ternyata jalan ke Kubang 7 sama Bagul Indah itu, kalau Bagul Indah ke lurus, kalau Kubang
Pitu yang ke kanan itu. Ya. Oh iya betul. Cuma itu saja tuh Pak ceritanya Pak. Itu Pak. Banyak. Ya bisa dijelaskan Pak biar teman-teman tahu. Jadi ada satu sumur. Iya. Yang kedalamannya kurang lebih 50-an meter. Di tengah tapi Pak ya. Ya, di tengah. Waduh Di teman-teman. antara lubang 7 ini ada sumur. Jadi ada satu sumur Pak ya. Ya. Tapi beradanya di tengah ya Pak ya. Ya. Itu 50 meter Pak ya. 50-an meter. Itu kok bisa terjadi terbentuknya sumur itu seperti apa Pak? Kok bisa ada Itu- sumur di tengah-tengah Pak? Kalau ceritanya ada satu pohon, Mm-mm. pohon dulu besar kan, Mm-mm. terus dia mungkin kemarau mati, Mm-mm. kemudian akar pohon itu kedalamannya sekitar 50-an meter itu Di- membentuk lubang. Di Kubang Pitu ini Pak ya. Ya, Besar lubangnya itu Pak. besar, hampir sederum, Oh. lurus itu nggak ada Lurus. mencong-mencong. Bapak pernah melihat Pak ya? Pernah menyaksikan Pak ya? Pernah. Oh. Pernah. Jadi ada sumur ya Pak ya? Mungkin berarti dulu sini luar biasa Pak ya? Pohon-pohonannya mungkin Pak ya besar ya Pak ya? Ya. Itu ada airnya tapi Pak itu Pak. Airnya nggak kelihatan. 50 meter ya Pak ya Ya, kedalamannya itu ya. kedalamannya 50 meter di Kubang 7 ini Pak ya. Tapi ke tengah ya Pak ya posisinya Pak ya. Ya. Di tengah sana ya Pak ya. Nah, Oh. sudah mau masuk agak Ya. bongkor ini. Iya, lokasinya kayak gini ya. Kita mau terus ke sana ya. Gimana ya teman-teman ya? Kita mau terus ke sana, lokasinya bongkor gini. Jadi bawa alat juga cuma seadanya, cuma bawa ini kita. Orang kecil. Parang kecil. Ya, kita kan ya minta jauh, takutnya ada apa-apa kan. Nah, itu sumur itu sudah banyak Pak ya warga yang tahu Pak ya. Oh, udah sekitar ya 20-30 orang udah pernah menyaksikan. Pernah menyaksikan di Kubang Pitu ini Pak ya. Ya. Ini Kubang Pitu ini kalau menurut riwayat katanya yang paling angker di Batu Pengajar Pak ya. Apa iya Pak? Ya, ya. Kubang 7 ini Pak ya. Kubang 7 ini memang yang paling angker, paling serem Kubang 7. Di daerah Pengajar ini ya Pak ya. Karena dia punya kelebihan Apa kalau itu? banjir itu air dari sungai itu naik, dia nggak tenggelam. Di Kubang 7 ini Pak. Ya, Oh iya, air dari sana maksudnya Pak ya, Ya. naik ke sini. ya, Tapi ini tidak tenggelam. tidak tenggelam. Masih berbentuk kubang. Ya, Hmm, hanya ngisi air aja. keajaibannya. Nggak penuh Pak ya, hanya separuh mungkin ya Pak ya, hanya separuh saja. Oh ya teman-teman, jadi keajaiban atau keanehan di Kubang 7 ini, kalau air itu tahun kapan Pak? Ya, dari dulu sampai zaman sekarang juga masih Oh, masih terjadi, nggak pernah penuh Kubang Pitu ini. walaupun banjir di atas ya Ya. Pak ya. Nah ya teman-teman, walaupun banjir di atas ini keanehan di Kubang 7 ini, walaupun banjir, Kubang ini tidak bakal penuh kawan-kawan. Jadi Kubang ini cuma terisi setengah aja, pengakuan Bapak ini, Bapak Inal ini, karena dia tidak mau penuh ya Pak ya, hanya setengah saja ya Ya. Pak ya. Adakah Pak yang kayak ibaratnya orang malam dulu, zaman dulunya datang ke sini atau gimana? Ada Pak ya, tengah malam atau gimana gitu? Oh, nggak sanggup makanya Nggak sanggup Pak ya, memang untuk datang ke sini karena dia masih rimba. rimba Pak ya dulu ya Pak. Sekarang aja ya Pak ya udah banyak yang garap-garap. Mungkin juga yang penunggu di sini. Ini ada penunggunya pastinya Pak ya. Ya. Udah berbaur. Selagi kita sopan dengan mereka, mereka juga akan sopan dengan kita. Ya Pak. Nah teman-teman, mungkin sampai di sini saja penjelajahan tentang adanya misteri Kubang Pitu ini. Memang benar adanya Kubang 7 ini. Nah jadi Kubang 7 ini menurut Bapak Inal ini, kita ini di yang kelima. Jadi Kubang dinamakan Kubang 7, kubangnya itu ada 7. Masih satu lokasi ini Pak ya? Ya. Masih ada lokasi. Sambung menyambung. Sambung menyambung. Mau ada yang disampaikan Pak buat teman-teman kita yang menonton video ini Pak, supaya apa pendapat Bapak atau nasihat Bapak supaya mereka yang ataupun yang bekerja ke sini ataupun berkunjung ke sini, apa Pak kira-kira Pak? Ya, kalau ada teman-teman yang berkunjung ke sini, satu, jaga sopan santun, Ya. jangan merusak alamnya. Yang lokasi yang ada di lingkungannya ini ya harus
mengatur jam kerja sekitar jam 11 sampai jam 12 harus istirahat. Kalau ada gubuk ya istirahat di gubuk, jangan bekerja terus. Karena mereka rupanya terganggu dengan kita bekerja itu. Iya, karena dia ingin keluar Pak ya. Ya. Itu aja pesannya, hati-hati. Artinya semua itu kita harus punya, artinya menghormati lah. Ya. Seandainya kita sesamanya. Itu pesannya. Semoga artinya ada yang berkunjung kemari Ya. kapan waktunya. Iya, supaya banyak orang bisa tahu ya Pak. Jangan takut lah ibaratnya Ya. Pak ya. Jadi kayak saya ini kan memberanikan diri ya Pak ya ke sini ya Pak ya. Katanya kan ceritanya kan emang luar biasa, dan juga di Kubang Pitu ini ya mereka menyebutnya yang paling angker ya ini. Nah, jadi kawan-kawan, menurut Bapak Inal tadi itu ya seperti itu. Buat teman-teman yang mau datang ke sini ya monggo, yang pengen tahu ya monggo, silahkan, tidak ada larangan. Yang penting kita bahasa kita sopan, permisi ke sini, dan kita juga niat kita juga kan tidak jelek atau gimana gitu ya Pak ya. Ya. Nah, khususnya buat cerita misteri Kubang Pitu ini memang benar adanya kubang, dan juga dulu memang benar ada yang melihat ular di 2010. Itu Haji Damai ya Pak ya? Haji Damai, orang desa Bungku juga, itu yang menyaksikan pernah melihat ular di sini. Nah, Kubang 7 ini pemandian hewan-hewan terdahulu. Nah, dan di tengah sana itu masih ada sumur, dalamnya sekitar 50 meter. Nah, kami memutuskan untuk ke sana. Ke satu kami tidak berani, bukan tidak berani, ke satu peralatan kami yang minim. Kami hanya membawa parang kecil. Dan juga posisinya sekarang juga sudah jam 5. Sekarang ini sudah jam 5 di sini kawan-kawan. Jadi sudah gelap. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja penjelajahan tentang adanya Kubang Pitu ini. Jika ada kata-kata saya yang kurang pas di hati, khususnya Desa Bungku, atau penyampaian Bapak Inal yang kurang pas, ada yang lebih tahu, saya mewakili Bapak Inal, saya meminta maaf. Semoga informasi yang kami ekspor ini bermanfaat dan menambah wawasan. Nah, mungkin cukup sampai sini yang saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.